Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 perwakilan dari kelas A. Di sini kami akan memaparkan materi yang terkait dengan interaksi obat hiperlipidemia. Baiklah, adapun pokok bahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini yaitu pertama, definisi dan etiologi, kemudian faktor resiko, selanjutnya klasifikasi dan tanda dan gejala, serta golongan obat, dan terakhir interaksi obat hiperlipidemia. Baiklah, melangkah ke pokok pembahasan pertama, definisi hiperlipidemia. Jadi, hiperlipidemia merupakan suatu kondisi kelebihan lipid atau gangguan kolesterol yang disebabkan oleh kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Hiperlipidemia merupakan sebagai serum kolesterol minimal 200 mg per dl atau serum trigliserida minimal 150 mg per dl. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari hiperlipidemia. Secara garis besar, hiperlipidemia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, akibat asupan makanan tinggi kolesterol, lemak jenuh dan kalori yang berlebihan. Yang kedua, pengaruh lingkungan, gaya hidup dan alkohol. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor genetik seperti hiperlipidemia primer. Baik, selanjutnya ada faktor risiko dari hiperlipidemia. Yang pertama, adanya riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi, kemudian mengalami hipotiroidisme, kemudian mengalami obesitas, kemudian konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol. Yang kelima, minum terlalu banyak alkohol, dan adanya penyakit tertentu yang menyertai. Baik, selanjutnya adapun klasifikasi dari dislipidemia terdiri dari 2 macam, yaitu dislipidemia primer dan sekunder. Untuk dislipidemia primer itu terdiri dari 5 tipe. Tipe pertama yaitu kenaikan kolesterol dengan kadar trigliserida yang tinggi. Yang tipe 2 yaitu kenaikan kolesterol dengan kadar trigliserida yang normal. Tipe 3 yaitu kenaikan kolesterol dan trigliserida. Tipe 4 kenaikan trigliserida dengan adanya muncul ateron dan kenaikan asam urat. Dan ke tipe 5 hanya kenaikan trigliserida. Pada dislipidemia sekunder, penyebab umumnya biasanya yaitu DM, penggunaan obat diuretik, beta blocker, dan estrogen jangka panjang. Dislipidemia sekunder juga dapat meningkatkan risiko aterosklerosis dini, pankreatis, atau berbagai komplikasi lainnya. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari hiperlipidemia. Yang pertama yaitu ada samptoma atau benjolan atau gumpalan berwarna kuning pada kulit. Yang kedua, santelasma yaitu benjolan di area mata atau kelopak mata bagian atas. Yang ketiga, nyeri dada dan perut. Yang keempat, hepatosplenomegali atau pembengkakan hati dan limpa. Yang kelima, trigliserida yang tinggi. Yang keenam, serangan jantung. Yang ketujuh, obesitas. Dan yang terakhir ada lesi yang menyerupai jerawat. Adapun golongan obat hiperlipidemia. Yang pertama, golongan fibrat. Mekanismenya sebagai ligan untuk reseptor transkripsi nukleus, reseptor alfa peroksisom yang diaktifasi proliferator dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase. Efek sampingnya menyebabkan sindrom miositis, gangguan saluran cerna, gangguan potensi dan rontoknya rambut. Contoh obatnya itu besafibrat, gemfibrozil. Selanjutnya ada golongan niacin atau asam nikotinat. Mekanismenya itu menghambat mobilisasi lemak serta memperkecil sintesis VLDL dalam hati, dan dengan demikian pembentukan LDL juga lebih kecil. Efek sampingnya itu kemerahan yang diperantarai oleh prostaglandin, pusing, palpitasi, dan keluhan saluran cerna pada penggunaan jangka panjang. Dapat terjadi gangguan fungsi hati dan penggunaan toleransi karbohidrat. Contoh obatnya itu asam nikotinat. Selanjutnya itu golongan statin. Mekanismenya menghambat enzim HMG CoA reduktase yang berperan dalam hati untuk mengubah HMG CoA menjadi asam mevalonat yang selanjutnya akan berbentuk kolesterol. Efek sampingnya itu gangguan ringan saluran cerna, ada kalanya nyeri kepala dan otot, reaksi kulit dan rasa letih, kerusakan saraf, alopepsia, anemia, pusing, hepatitis. Contoh obatnya itu simvastatin, lovastatin, fluvastatin, rosuvastatin. Adapun
Adapun golongan selanjutnya yaitu bilasid sequestran atau golongan resin pemutar ion. Mekanisme bekerja dengan mengikat asam empedu di usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Efek samping terbatas pada usus karena resin tidak diabsorpsi dan mencakup rasa penuh, rasa tidak nyaman pada perut, diare, dan konstipasi. Contoh obat: kolestiramin, kolestipol, dan kolestefela. Adapun golongan selanjutnya yaitu golongan inhibitor absorpsi kolesterol. Mekanisme menurunkan penyerapan kolesterol dan menurunkan kolesterol LDL sekitar 18% dengan sedikit perubahan pada kolesterol HDL. Efek samping gangguan pencernaan, sakit kepala, mialgia, reaksi hipersensitivitas. Contoh obat: ezetimibe. Adapun golongan selanjutnya yaitu inhibitor PCSK9 dengan mekanisme merupakan antibodi monoklonal yang berfungsi untuk menginaktivasi proprotein konvertase subtilsin kesin tipe 9 atau PCSK9. Efek samping faringitis, influenza, ISK, diare, bronkitis, mialgia, gatal. Contoh obat: alirocumab. Selanjutnya yaitu contoh interaksi obat hiperlipidemia. Contoh yang pertama itu interaksi antara obat simvastatin dan amlodipin. Signifikasinya yaitu mayor atau berat. Mekanisme interaksi: penggunaan secara bersamaan dapat meningkatkan kadar simvastatin dalam darah dengan penghambatan metabolisme melalui CYP453A4 di usus dan di hati, sehingga menyebabkan kejang otot dan resiko rhabdomyolysis. Monitoringnya yaitu mengatur dosis simvastatin agar tidak melebihi 20 mg per hari atau memilih alternatif terapi lain seperti fluvastatin, pravastatin, dan rovastatin karena tidak dimetabolisme oleh CYP453A4. Interaksi selanjutnya yaitu obat gemfibrozil dan glimepirid. Signifikasinya yaitu moderat atau ringan. Mekanisme interaksi: gemfibrozil dapat mengganggu proses metabolisme glimepirid di hati dengan cara menghambat enzim CYP2C9 yang terlibat dalam pemicahan glimepirid. Monitoringnya yaitu interaksi ini dapat dicegah dengan memberikan jeda waktu pada obat dengan menyesuaikan dosis dan waktu pemberian. Interaksi yang selanjutnya yaitu interaksi antara obat kolestiramin dan furosemid. Signifikasinya yaitu moderat atau ringan. Mekanisme interaksi: bioavailabilitas furosemid yang diberikan secara oral berkurang 95% selama pemberian kolestiramin secara bersamaan dan 80% selama pemberian kolestipol secara bersamaan. Monitoringnya yaitu diuretik harus diberikan setidaknya 2-3 jam sebelum kolestiramin atau kolestipol. Jika dosis yang diganti tidak efektif, mungkin perlu untuk meningkatkan dosis diuretik selama pemberian bersama. Pasien harus dipantau untuk kemanjuran diuretik yang berubah. Itulah tadi materi yang kami paparkan mengenai interaksi obat hiperlipidemia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.